Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Nugrahwanto, NIM 202003033, Prodi Seni Rupa. Saya berasal dari Cilacap. Kali ini saya akan membuat video tentang budaya dan tradisi yang ada di Cilacap. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Bu Dewi Wijayanti, MPD. Yang pertama, sedekah bumi. Sedekah bumi merupakan upacara adat yang sering dilakukan oleh warga Cilacap, terutama warga pedesaan. Sedekah bumi sering dilaksanakan pada bulan Sura. Biasanya masyarakat musyawarah terlebih dahulu untuk keperluan sedekah bumi nanti. Sebelum upacara sedekah bumi dilaksanakan, masyarakat akan membawa bubur, buah-buahan, umbi-umbian, biji-bijian, ketupat, dan juga bunga 7 rupa. Upacara ini digelar sebagai rasa syukur kita terhadap bumi yang sudah memberikan rezekinya dengan hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Upacara sedekah bumi dipercayai berawal dari kisah Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan wayang dan mengambil filosofi tentang kehidupan tumbuhan sebagai media untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami. Proses ritual sedekah bumi yang pertama adalah semua laki-laki yang hadir pada acara sedekah bumi disuruh berkumpul untuk mendoakan para leluhur alam. Mendoakan para leluhur alam dipimpin oleh sesepuh adat. Mungkin bahasa sininya adalah ngikrarkeun. Nah, setelah ngikrarkeun disambung dengan pembacaan ayat tahlil, lalu doa, dan setelah doa semua membaca sholawat atau puji-pujian. Setelah berdoa selesai, maka langsung digelarlah acara makan-makan bersama. Siapapun yang hadir, baik perempuan, baik anak-anak, semuanya ikut makan bersama. Warga yang sudah ikut makan, jika ada kepentingan, kadang diizinkan untuk pulang. Dan mereka tak lupa membawa air kembang 7 rupa yang sudah didoakan untuk dibawa ke rumah. Air kembang 7 rupa itu nantinya akan diciprati di bagian-bagian sisi-sisi rumah. Sesepuh adat akan menancapkan sesajen berupa kelapa muda yang ditancapkan sebuah bawang, terasi, dan juga cabai merah. Kadang setelah acara selesai akan diselanjut dengan hiburan, yaitu pertunjukan kesenian ebeg. Nah, pada siangnya ada kesenian ebeg, pada malam harinya kadang-kadang ada hiburan lagi yaitu sintren. Nah, warga-warga akan kembali mengumpul, kadang-kadang yang dari luar daerah juga akan datang untuk menyaksikan acara pertunjukan ebeg. Nah, jadi itu asal-usul dan seputar kegiatan sedekah bumi. Gusaran atau yang lebih dikenal dengan sunat wanita yaitu adalah sebuah tradisi dengan cara meratakan gigi susu pada perempuan yang usianya masih belia sebagai pengganti seperti sunat laki-laki. Tradisi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman Islam pertama datang ke tanah Sunda. Berhubung wilayah Cilacap Barat berdekatan dengan daerah Jawa Barat, maka tradisi ini sekarang tetap dilestarikan di wilayah Cilacap Barat. Bahkan, acara gusaran akan disambung dengan acara hajatan. Dan di acara hajatan itu kadang-kadang diisi dengan acara hiburan lainnya seperti jaipong, ebeg,
wayang golek, tayuban, ombyok, dan lain-lain. Nah, sebelum acara gusaran, si anak akan diajak orang tuanya untuk nyaangan atau berziarah ke makam para keluarganya yang telah meninggal. Nah, setelah pulang dari makam, si anak akan dicukur bulu-bulu halusnya di bagian kening. Dan biasanya pas acara hajatan, si anak akan digusar oleh sesepuh adat atau paraji menggunakan alat khusus yang sudah biasa digunakan untuk melakukan gusaran. Lalu si anak akan disuruh membaca istighfar 3 kali, membaca syahadat, dan membaca doa selamat. Makna gusaran ini adalah sebenarnya mengingatkan bahwa si anak bukan anak kecil lagi, tetapi akan menginjak usia remaja atau dewasa. Karena ketika si anak sudah digusar, maka dia harusnya selalu ingat untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dan saya kembali mengingatkan bahwasanya di setiap tradisi di sini harus menyediakan sebuah sesuatu yang sudah menjadi syarat jika akan melakukan sesuatu. Seperti harus menyediakan ayam bekakak, harus menyediakan ketupat, harus menyediakan bubur merah, bubur putih, dan juga harus menyediakan sebuah paruh puyan atau sebuah tempat untuk membakar kemenyan. Selanjutnya, ada kebudayaan berbahasa. Orang mengira orang Cilacap itu ngomongnya berbahasa ngapak. Belum tentu. Padahal, di wilayah Cilacap Barat itu orang ngomongnya rata-rata berbahasa Sunda. Karena dahulunya, wilayah Cilacap Barat itu tergabung ke Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Galuh. Nah, jadi banyak wilayah-wilayah seperti dari Dayeuhluhur, daerah Cimanggu, daerah Karangpucung, daerah Nambo, daerah Majenang, banyak yang berbahasa Sunda. Jadi, karena di wilayah Majenang itu ada 2 bahasa, jadi ini sering terjadi kesalahpahaman. Karena misal ini ya, karena saya pernah melihat ketika saya ke pasar, pernah melihat orang Jawa dan orang Sunda itu bertengkar gara-gara ngomongin gedang. Nah, jadi gedang kata orang Sunda itu pepaya, kata orang Jawa gedang itu pisang. Nah, mereka ribut, gedang itu pepaya, gedang itu pisang, gedang itu pepaya. Gitu terus sampai orang-orang ramai ngumpul kan. Nah, cuma gara-gara ngomongin gedang sampai bisa menjadi suatu masalah besar kan. Kayak itu kan udah bertengkarnya udah kan. Itu tapi orang-orangnya kayak saling dendam aja kan. Kalau ngomongin gedang, orang Jawa ngiranya orang Sunda lagi marah, orang Sunda juga mengira orang Jawa juga lagi marah. Jadinya mereka ribut gitu kan. Untungnya dilerai sama tukang parkir, jadinya damai gitu kan. Nah, ini merupakan suatu keanekaragaman yang unik itu di wilayah Cilacap Barat. Wilayahnya kecil, tapi ada keragaman yang unik gitu kan. Bahasanya ada 2 gitu. Nah, itu seputar bahasa yang ada di wilayah Cilacap Barat. Setelah tadi kita membahas budaya dan tradisi, maka selanjutnya kita akan membahas tentang makanan. Nah, makanan yang terkenal di wilayah Cilacap Barat adalah saleh. Nah, saleh adalah makanan yang terbuat dari pisang yang dibuat dengan cara memotong tipis-tipis, lalu dijemur, setelah dijemur lalu digoreng. Seiring berjalannya waktu, saleh tidak dibuat hanya sebuah lembaran tipis, tetapi saleh dibuat juga secara menggulung atau yang disebut juga saleh gulung. Nah, ini merupakan sebuah inovasi baru agar saleh ini terlihat lebih menarik dari yang biasa-biasanya. Nah, itu sebagian kecil budaya-budaya yang ada di Cilacap. Dan masih banyak lagi yang belum bisa saya ceritakan. Masih ada ebeg, masih ada sintren, masih ada sedekah laut, dan banyak lagi. Dan saya juga meminta maaf kepada teman-teman semua apabila yang saya ceritakan ini berbeda dengan cerita yang ada di tempat kalian masing-masing. Misal, kok acara sedekah buminya di situ kayak gitu, kok acara ininya di situ kayak gitu, kok berbeda dengan yang di sini. Nah, kita sebagai orang yang berbudaya, ya kita saling toleransi aja ya.
kita saling menjaga kepercayaan masing-masing, saling menjaga budaya masing-masing yang sudah ada secara turun-temurun. Nah, kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya untuk menjaga kerukunan, menjaga kelestarian agar budaya kita tidak hilang, karena budaya itu suatu ciri bangsa. Ya. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Jangan sampai budaya kita diakui oleh negara lain. Saya Ferry Nugrawanto pamit undur diri. Salam dan sampai jumpa.